Kepala SMK Negeri 1 Nagan Raya. SMK Negeri 1 Nagan Raya adalah SMK negeri pertama di Kabupaten Nagan Raya yang dinegerikan berdasarkan SK dari Bupati Nagan Raya pada tanggal 12 November 2005 dan telah beroperasi selama 17 tahun. Hingga saat ini SMK Negeri 1 Nagan Raya mempunyai 5 kompetensi keahlian. Yang pertama, desain pemodelan dan informasi bangunan. Yang kedua, teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketiga, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang keempat, teknik pengelasan. Dan yang kelima, teknik audio video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hartati SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Nagan Raya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 12 tema Pernikahan dalam Islam, subtema Ketentuan Pernikahan dalam Islam, Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Jabrak bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabrak. Adi Saputra, Ahmada, awal kepada siswa-siswi untuk berdiri dulu sebentar untuk melihat kerapian berpakaian, dan tolong dilihat di sekeliling kalian apakah sudah bersih atau tidak. Kalau masih ada sampah silakan dibuang di tong sampah. Iya, alhamdulillah, silakan duduk kembali. Baik, di depan sudah ada, di Infokus sudah ada ayat yang harus kita gadangkan sebentar di awal pembelajaran kita, ya. Kebiasaan yang kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu minta sama Muhammad Roji untuk membacakan ayat di atas, 2 ayat, nanti akan dilanjutkan oleh Ahmada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Terima kasih ucapkan kepada dua orang yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran tadi di atas. Alhamdulillah ya, luar biasa mengajinya walaupun masih ada kesalahan di bidang makharijul huruf dan tajwidnya. Tapi nanti tolong pelajari lagi di rumah ya. Oke. Saya Iya. tentang pengertian pernikahan. Apa aja nikahnya? Nikah secara syar'i adalah akad yang memperbolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata angkah buka, menikahkan, atau buat buka, mengawinkan, atau terjemahan keduanya. Baik, iya. Tepuk tangan. Siapa lagi yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ayo, Iya. Hukum pernikahan ada 5. 1. Mubah. 2. Wajib. 3. Sunnah. 4. Makruh. 5. Haram. Iya. Tepuk tangan untuk Muhammad. Kita masih dalam materi yang sama, yaitu di pernikahan dalam Islam. Itu materi inti kita. Jadi dengan indikator atau tujuan pembelajaran yang berbeda dari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajarnya tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, dan hukum nikah online, kemudian syarat untuk pernikahan. Untuk minggu ini kita masuk ke indikator atau tujuan pembelajaran kita minggu ini. Yang pertama sekali adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang mahram yang haram dan boleh yang haram dinikahi. Kemudian yang kedua adalah menerapkan hak dan kewajiban suami istri. Yang nomor 3 adalah macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Itu tujuan pembelajaran kita harus kalian tonton. Nanti dari video itu silakan kalian mengambil sebuah kesimpulan yang dituangkan ke dalam sebuah LKPD ya. Silakan. Sekarang juga banyak pertanyaan soal bagaimana kemudian hubungan dan kewajiban hak masing-masing pasangan ketika sudah menikah. Ini misalnya dari Red Pants, bagaimana mengatur keuangan keluarga menurut ajaran Islam? Istri tidak wajib mengeluarkan spesial untuk tujuan rumah tangga. Walaupun istri kaya raya lebih kaya ini tidak wajib, tetapi kita harus berkata kehidupan rumah tangga itu kerjasama. Sehingga saling bantu membantu. Jadi jangan terlalu ketat. Luar begini. Tapi banyak sekali pertanyaan soal poligami. Artinya kita sebetulnya sudah pernah membahas ini teman-teman, tapi karena memang banyak yang juga masih bertanya, boleh kita jawab singkat soal poligami. Pandangan Abu soal poligami. Poligami adalah pintu darurat dalam pesawat. Tidak boleh ada yang duduk di pintu darurat kecuali orang yang mampu membuka pintu. Tidak boleh dibuka pintu itu tanpa izin pilot. Itulah poligami. Tidak boleh juga pintu darurat itu ditutup mati. Poligami ditutup, tapi tidak boleh ditutup mati. Yang mau saya mengharap cinta saya berlanjut sampai di akhir. Kalau saya lebih dulu meninggal, saya masih akan melihat dia dari jauh. Kawin lagi atau tidak? Karena kita bicara cinta, saya mau mengundang Mama tercinta Umi Fatmawati Quraisy. Cinta Abi sudah 44 tahun ya Umi. Kalau saya minta Mama, ini dia Mama Fatmawati, Umi Fatmawati. Mama duduknya samping Abi biar mana yang pindah.
cintaku yang pertama. Yang terakhir, Orangnya lembut sekali. saya perbaiki dulu. Juga penuh kasih sayang. Atau yang pertama ketemu Abi di dalam di 44 tahun yang lalu. Saya juga masih muda, seumur juga waktu menikah, umur 20 tahun saya menikah. Dan Bapak sudah wakil rektor IAIN di Ujung Pandang. Saya baru mahasiswa semester 3 waktu itu. Tapi lain, saya tinggal di Solo, jauh sebenarnya. Bapak di Ujung Pandang, jadi bukan satu alma mater ya, beda. Tapi alhamdulillah kami dipertemukan dengan cinta. Materi pembelajaran yang nanti akan kalian bahas di LKPD itu yang pertama sekali adalah tentang mahram, pengertian mahram. Mahram itu adalah hubungan antara kita dengan yang satu darah, yang haram untuk kita nikahi. Itu mahram itu berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai dengan 24. Nanti ada garis-garis mahram itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke mahram yang haram untuk dinikahi. Yang pertama adalah ibu dan seterusnya ke atas. Kemudian ada anak perempuan, kemudian saudara perempuan, bibi. Yang dibilang bibi ini biasanya dari sebelah ayah kita ya, maupun dari sebelah ibu. Kemudian ada anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Istilahnya kalau bahasa Aceh ponaan, ya kan? Itu juga tidak boleh dinikahi atau haram. Kita menikahkan ponaan. Istilahnya paman menikah dengan ponaannya, itu tidak boleh. Kemudian ada anak perempuan dari saudara perempuan kita ke bawah, itu juga tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengerjaan LKPD. Ini LKPD ada yang sudah dibagi 3 kelompok ya. Silakan masing-masing kelompok mewakili untuk mengambil LKPD ke depan. Silakan masing-masing kelompok. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Ini kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Silakan kerjakan LKPD yang sudah ada di atas meja masing-masing. Dengan cara sudah ada di sini. Cara mengerjakan LKPD sudah ada langkah-langkahnya, ya. Silakan dibaca langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Di sini juga sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan menurut kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 kerjakan yang poin 1, 2 yang poin 2, 3 yang poin 3. Dan berdasarkan video yang kalian tonton tadi, itu dibuat nanti permasalahan yang muncul dalam video yang sudah kalian tonton itu di LKPD, ya, ditulis di dalam LKPD di sini. Kemudian di sini ada materinya juga. Silakan dikerjakan sekarang dalam durasi waktu sekitar 15 menit. Ke presentasi hasil kerja kelompok masing-masing. Untuk presentasi pertama, Ibu persilakan untuk kelompok 1 untuk tampil ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok
dinikahi haram. Quran surat An-Nisa ayat 4. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram orang yang tidak boleh dinikahi itu keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, 2 anak perempuan dan seterusnya ke bawah, 3 saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu, 4 bibi saudara ibu baik yang sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu, 5 bibi saudara ayah baik sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu, 6 anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah, 7 anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan presentasi kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan yang menganalisa hak yang memutuskan ikatan pernikahan dalam Islam. Hal yang memutuskan ikatan pernikahan: 1. Talak atau perceraian, 2. fasakh, 3. khulu', 4. li'an, 5. ilah, 6. jihad. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menjelaskan macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. 1. Pernikahan semahram. 2. Nikah sigar. 3. Nikah tahlili. 4. Nikah mutlak. 5. Nikah masih dalam masa pengidaan. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Dengan materi kita adalah pengertian mahram dan mahram yang haram untuk dinikahi atau yang tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua adalah tentang hal-hal yang membatalkan pernikahan. Salah satunya adalah ada perceraian, kemudian talak, khulu', dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam video pembelajaran tadi, hak dan kewajiban hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sedangkan kewajiban istri adalah menjaga marwah dan martabatnya sebagai seorang istri. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita minggu depan berjalan dengan lancar ya. Saran ibu kepada kalian, hati-hati pulang di dalam perjalanan, jangan ngebut ya. Kemudian jangan lupa belajar lagi di rumah tentang materi pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah sama-sama kita berzikir. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sekian Ibu
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.